Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rizky Lutfia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1, yaitu mengenai konsep dasar asesmen kelas part 5. Nah, di part 5 ini ada rambu-rambu asesmen kelas. Nah, rambu-rambu pelaksanaan asesmen kelas itu yang pertama, mendorong penilaian dan kegiatan belajar mengajar secara terpadu. Di sini maksudnya pembelajaran secara terpadu yaitu sebuah konsep yang merujuk pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, sehingga siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung dan dapat menghubungkannya dengan konsep lain. Jadi di sini penilaian ini bertujuan untuk menilai bagaimana siswa mampu menghubungkan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Di sini mengaitkan beberapa mata pelajaran sekaligus secara terpadu. Nah, jadi maksudnya terpadu adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri. Nah, di sini penilaian tersebut ada strategi yang di dalam strategi tersebut diharapkan dapat mendorong dan memperkuat penilaian siswa sebagai cerminan diri. Kemudian yang ketiga ada melakukan berbagai strategi penilaian dalam proses program pengajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik. Nah, kalau yang di strategi yang ini, strategi penilaian yang di sini yaitu prosesnya, bagaimana proses program pengajaran itu berjalan untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik di dalam kelas tidak melulu soal mengerjakan tes, mengerjakan esai, dan sebagainya, tapi juga hasil belajar bagaimana mereka belajar bersikap di dalam kelas dan sebagainya. Nah, jadi nomor 3 ini strategi penilaian yang dimaksud yaitu tentang hasil belajar peserta didik. Kalau yang nomor 2 tadi strategi yang bagaimana bisa mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cerminan dari siswa. Kemudian yang keempat ada mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik di dalam melakukan asesmen kelas atau melakukan pelaksanaan penilaian kelas. Di sini harus mempertimbangkan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Penilaiannya itu sesuai dengan apa yang peserta didik itu butuhkan. Jadi, misal yang peserta didik butuhkan yaitu misalnya mata pelajaran matematika. Jadi penilaiannya yaitu penilaian tentang bagaimana cara siswa menyelesaikan permasalahan dalam soal matematika. Kemudian ada mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. Di dalam asesmen kelas atau pelaksanaan penilaian kelas, di sini harus bisa mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan, di sini pencatatan penilaian ya, yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. Jadi harus ada variasinya dalam melakukan asesmen kelas. Kemudian yang keenam ada menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasi juga, yaitu dengan cara penilaian untuk kerja, sikap, tertulis, proyek, produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Jadi dalam melakukan asesmen itu juga ada caranya dan ada alat penilaiannya. Nah, caranya itu bisa menggunakan strategi yang sudah dijelaskan tadi, dan alatnya yaitu bervariasi juga seperti kerja. Kerja di sini bisa dinilai dengan cara bagaimana siswa melakukan kerja di dalam kelompoknya. Apakah siswa tersebut kompak, apakah siswa tersebut bisa mengikuti dan bisa mengungkapkan pendapatnya di dalam kelompok tersebut. Jadi di sini penilaian kerja itu bagaimana kerja siswa dalam kerja kelompok misalnya. Lalu ada penilaian sikap. Jadi penilaian sikap ini
Di dalam kelas, bagaimana siswa tersebut bersikap kepada temannya, kepada gurunya, ataupun kepada pegawai ataupun kepada staf yang ada di sekolah tersebut. Tapi di sini ditekankan lagi yaitu asesmen kelas, berarti sikapnya di dalam kelas. Kemudian ada tertulis. Tertulis ini bisa melalui tes, bisa melalui esai, dan sebagainya. Kemudian ada proyek. Proyek itu hasil belajar apa yang diperoleh siswa. Kemudian ada produk. Produk ini juga merupakan hasilnya. Kalau proyek tadi, bisa melalui sebagai contoh praktikum. Nah, kemudian ada penggunaan portofolio seperti laporan dan penilaian diri. Kemudian yang ketujuh ada mendidik dan meningkatkan mutu proses pembelajaran seselektif mungkin. Jadi dalam asesmen kelas atau pelaksanaan penilaian kelas dituntut untuk bisa mendidik dan menuntut mutu proses pembelajaran di kelas agar pembelajaran di kelas itu bisa efektif, tidak bertele-tele dan mudah dipahami oleh siswa tersebut. Ya, itu tadi penjelasan tentang rambu-rambu asesmen di dalam kelas. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan, banyak salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.